Selamat siang Bapak Ibu guru hebat dari Universitas. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan terima kasih atas semangatnya tetap mau ikut serta dalam pengemasan tugas saya dan Bu Wahyu, yaitu pengemasan aksi nyata tentang budaya positif. Bapak Ibu di sini mungkin sudah kenal saya ya, nama saya Igusti Ngurah Pranata Diana. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Badung. Yang di sekolah itu satu benua ada Bu Wahyu juga. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain yang nanti mau bergabung juga semoga segera bisa bergabung. Oke, silakan next Bu Wahyu. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama, yaitu yang pertama nanti ada pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemaparan diseminasi budaya positif, dan terakhir baru penutup. Yang pertama kita lalui dulu doa tanpa mengurangi rasa hormat saya pimpin, saya pandu biar nanti berjalan dengan baik dan lancar. Dulu semuanya boleh duduk yang siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk yang berikutnya, yaitu kita harus menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya ya. Silakan Bapak Ibu boleh berdiri. Silakan boleh berdiri. Boleh duduk kembali. Boleh lanjut ini. Oke. Adapun tujuan diskusi kita pada siang hari ini, yaitu nanti saya berharap Bapak Ibu nanti memahami nilai-nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang berkaitan dengan budaya positif. Yang berikutnya memahami peran kontrol guru dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, menguatkan praktek budaya positif yang telah diterapkan di sekolah melalui evaluasi dan refleksi. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi materi, seperti biasa kita akan membuat kesepakatan diskusi dulu. Kalau di kelas namanya kesepakatan kelas, kita berdiskusi, kita mencoba membuat sedikit kesepakatan diskusi. Ya, apa saja yang boleh selama kegiatan diskusi agar kegiatan diskusi berjalan dengan lancar. Di sini saya sudah buatkan 2. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Pas, Pak. Oh, sudah pas ya. Nanti peserta diskusi menyampaikan pendapat secara aktif. Silakan Bapak Ibu kalau punya pendapat
dalam pemateri tadi, nanti silakan angkat tangan, sampaikan pendapatnya. Yang kedua, meminta izin setiap keluar dan masuk ruangan. Ya, kita sama-sama saling menghormati. Saya tahu Bapak Ibu pasti memiliki kesibukan juga. Siapa tahu mau ke toilet, silakan angkat tangan biar semuanya berjalan dengan efektif juga. Oke, pembahasan kita pada siang hari ini agak padat sedikit, ada 7 khusus pembahasan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Habis itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi lingkungan, penghargaan serta restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Dan yang keenam, 5 posisi kontrol. Yang terakhir, nanti membahas tentang segitiga restitusi. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu perubahan paradigma pelajaran. Paradigma belajar. Oke, tentu kita sudah tahu ya, Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, murid, ya kalau dulu kita menganggap murid itu kertas kosong. Kalau menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, murid itu bukan kertas kosong, melainkan kertas yang sudah bergambar. Namun gambarnya itu adalah sama-sama. Di sini tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana seharusnya murid itu tumbuh harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Tugas guru di sini adalah menuntun. Seperti tadi yang saya bilang, murid itu bukan kertas kosong, melainkan kertas yang sudah bergambar. Tugas guru adalah menebalkan gambar yang sama tersebut agar menjadinya nampak jelas untuk murid, yaitu menuntun murid sesuai tumbuh dengan kodratnya. Sekarang sudah masuk zaman digitalisasi, tentu penggunaan teknologi murid sudah canggih ya. Kita tidak bisa memungkiri murid jauh lebih pintar dari kita dalam penggunaan teknologi tersebut. Itu pertumbuhan sesuai zaman. Terus sekolah merupakan tempat bersenangnya benih-benih kebudayaan. Nah, di sekolah tentu kita mengajak murid untuk mengenal budaya-budaya dari luar dan yang ada di sekolah. Seperti di sekolah kita banyak juga dari luar agama Hindu dan budayanya pun berbeda-beda. Tujuannya di sini adalah untuk murid dengan menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Murid itu merupakan individu merdeka yang memiliki karakter yang beragam. Kita tidak bisa memungkiri setiap murid itu karakternya sama, si A dengan si B. Pasti murid itu memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Apalagi di dalam kelas yang jumlahnya misalnya 25 murid itu tidak semua karakternya sama. Tidak semua bisa kita kasih tahu dengan cara yang sama. Memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, tugas guru adalah kita harus menghormati keanekaragaman tersebut. Sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran dan membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tentu digaulkan sekarang adalah bukan lagi menjadi teacher center, melainkan menjadi student center. Siswa harus lebih aktif dalam proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi menyenangkan bagi siswa tersebut. Nah, kita masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya punya permainan, ya Bapak Ibu, boleh coba sama temannya. Si A salah satu mengepal tangannya, yang salah satunya mencoba merayu. Bisa nggak kalian membuka kepalan tersebut? Ya, sebenarnya tugas Anda mengepal salah satu, mengepal tangan. Bayangkan, yang mengepal tangan ya, misalnya bayangkan kalian sedang memegang benda berharga. Nah, memegang benda berharga, dan teman yang lagi satunya itu pengen melihat apa yang sedang kalian kepal tersebut. Oke, coba ya. Saya mau coba kan, nanti Bapak Ibu boleh praktek
Yang merayu boleh melakukan atau memberikan rayuan bagaimanapun untuk melepaskan kepalaan tersebut. Udah? Ya, saya mau lihat di sini kita belajar yang namanya posisi kontrol. Ya, siapa sih yang harusnya memiliki posisi kontrol tersebut? Apakah yang mengepal ataukah yang merayu tersebut? Silakan coba. Boleh? Ya, boleh Pak Pujawan, silakan bantu saya. Oh iya, boleh Bu. Ya, boleh Bu. Silakan. Ya, siapa yang mau menjadi yang memegang benar, yang mengepal siapa? Oh, yang kalah yang ngepal, yang menang nanti boleh merayu. Bisa loh, Mbak. Kalau jalan boleh coba rayu Bu. Boleh. Bagaimana caranya? Ya, yang kalah merayu. Coba yang kalah. Oh, boleh yang merayu Pak Pujawan. Bagaimana caranya boleh agar bisa membuka kepala tangan dari Pak Pujawan tersebut? Kebalik. Anggap aja Pak Pujawan megang suatu benda. Yang menang merayu. Ya, coba ya. Ya, di sini kita bakal belajar namanya posisi kontrol. Ya, boleh. Boleh coba rayu dengan berbagai macam, tapi jangan dibelah ya, jangan dibelah. Nanti dapatnya ya jangan disentuh. Rayu saja. Rayu. Sudah? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Pujawan dan dulu. Nah, menurut Bapak Ibu, yang mana yang memiliki posisi kontrol dari percakapan tersebut? Pak Pujawan. Ya, betul. Lalu next, yang memegang posisi kontrol itu adalah Pak Pujawan atau yang tadi mengepal barang berharga. Sudah? Next tadi. Tujuannya adalah bagaimanapun yang Bapak Ibu pegang, kalau posisi kontrol Ibu sudah benar atau sudah Bapak Ibu yakini tidak mau membuka, tidak mau memberitahu orang lain, sebagaimanapun orang lain merayu Bapak Ibu pasti tidak bakalan Bapak Ibu buka. Nah, terus apakah Anda membuka atau tetap menutup kepala tangan tadi? Tadi Pak Pujawan sudah pintar ya, tidak mau membuka kepala tangan walaupun sudah dirayu dengan bulun, mau diajak jalan-jalan ataupun ditanya dengan hal-hal yang lainnya. Itu namanya posisi kontrol. Bagaimana kita mengontrol diri kita agar tidak terlalu terbuka atau membuka hal yang berharga. Yang memegang posisi kontrol adalah Pak Pujawan tadi. Boleh next. Oke, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang benar atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan sudah tadi Pak Pujawan. Boleh next lagi. Next lagi. Oke, next lagi. Nah, tadi yang peran permainan tadi itu merupakan kontrol diri atau posisi kontrol. Kontrol diri atau self control adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam mengendalikan tingkah laku dengan cara menahan, menekan, mengatur atau mengarahkan dorongan keinginan dengan berbagai pertimbangan agar pengambilan keputusan yang salah dapat dihindari. Seperti tadi yang dilakukan Pak Pujawan, tentu Pak Pujawan punya alasan kenapa dia tidak mau membuka kepala tangan tersebut. Ya, salah satunya seperti sini, yaitu takutnya nanti mengambil keputusan yang salah. Misalnya Pak Pujawan membawa emas, ya nanti timbullah niat berjahat yang dimiliki oleh budak untuk mengambil emas tersebut. Ya, tidak seperti itu. Kontrol diri yang baik akan meningkatkan perilaku disiplin. Nah, itu yang akan kita pelajari pada sesi kali ini, yaitu perilaku disiplin atau budaya positif yang ada di sekolah. Oke, disiplin positif. Ada yang tahu apa itu disiplin positif? Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Iya, terima kasih Bu Susila. Ya, disiplin positif atau budaya kita
Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya biasanya anak-anak contohnya kita tegur mereka biar disiplin rambutnya rapi, biar rambutnya tidak panjang, itu pasti memiliki rasa ketidaknyamanan. Satu, takut nanti tidak terlihat ganteng bagi yang cowok, itu kan sudah merasa tidak nyaman. Padahal disiplin itu penting untuk menanamkan karakter untuk anak nantinya tumbuh di masyarakat yang sudah ada aturan-aturan yang harus diikuti. Ya. Nah, tentu ada dorongan dari motivasi intrinsik untuk melakukan disiplin tersebut. Oke. Nah, motivasi intrinsik tersendiri terdiri dari adanya hukuman atau penghargaan. Nanti, sikap disiplin bersifat jangka pendek. Biasanya kalau dorongannya dari orang lain, misalnya kita dulu meminta salah satu murid untuk memotong rambutnya, mungkin itu bakalan dilakukannya. Namun di kemudian hari dia tidak akan mau melakukan hal tersebut karena ada motivasi intrinsik, motivasi dari orang lain, karena memiliki takut akan hukuman atau takut akan dimarahi oleh guru tersebut. Sifatnya akan sementara, terus dia bakal pasti mengulangi lagi untuk mendapatkan hukuman tersebut atau menghindari hal tersebut. Oke, disiplin positif. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan belajar dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kita yang harus memulai dari diri sendiri. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku untuk menaati aturan tersebut, yaitu adanya dorongan atau motivasi intrinsik. Contoh, siswa tersebut harus paham akan dirinya sendiri, kenapa dia harus potong rambut. Dia yang harus memiliki dirinya sendiri, harus memiliki motivasi dari dirinya sendiri. Kenapa harus memakai sepatu warna hitam, itu juga salah satu motivasi dari dirinya sendiri. Menurut Dian Bose, arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yaitu artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, kenapa siswa itu harus pakai sepatu warna hitam? Siswa tersebut harus kita beritahu kenapa alasannya, agar motivasi dari dirinya itu tetap, kalau saya ke sekolah menggunakan sepatu warna hitam, itu namanya motivasi intrinsik. Bukan lagi nanti kalau saya tidak memakai sepatu warna hitam, saya dimarah oleh ibu guru saya atau bapak guru saya. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Ada tekanan atau takut akan hukuman yang didapat oleh siswa. Oke. Nah, disiplin sebagai bentuk kontribusi, yaitu belajar agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Oke, nilai kebajikan universal itu sendiri ada nilai-nilai kebajikan yang berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang tersebut. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu yang sering digaungkan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, di sini ya, profil pelajar Pancasila terdapat 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir
mandiri. Ya tentu semua sekolah, semua siswa, semua guru ingin menerapkan profil pelajar Pancasila kepada anak didiknya. Mungkin di sini kita sudah menerapkan hampir semua kegiatan antara profil pelajar Pancasila tersebut. Oke, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi yang terpenting kita harus mengajarkan peserta didik bahwa aturan itu penting dan mereka bisa tetap mengikutinya agar di masyarakat dia terbiasa dengan aturan yang ada. Ada teori motivasi, kita lihat teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, coba di sini saya punya pertanyaan lagi. Coba Bapak Ibu bayangkan, apa alasan Bapak Ibu hadir ke kelas atau ke sekolah ya, untuk tepat waktu? Apakah Bapak Ibu memilih A, B, atau C? Coba dipikirkan dulu. Oh, yang C ya, C. Terus ada yang memilih yang A karena takut akan ditegur oleh atasan? Oh, tidak. Ya, yang B karena ingin mendapat tujuan. Oh, silakan Pak Bilang, terima kasih. Boleh lanjut dulu. Ya, jadi kita sebagai guru tentu akan memilih yang C yang tadi. Ya, ketiga ini itu menurut Dian Dosen adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, yang tadi dibilang tadi adalah ada motivasi eksternal atau motivasi takut akan hukuman yang didapat. Yang misalnya apa karena takut ditegur oleh atasan, ya takut akan dimarah oleh ibu kepala misalnya, yaitu saya harus berangkat ke sekolah biar ibu kepala tidak memarahkan saya harus pagi-pagi. Itu termasuk dalam motivasi eksternal namanya, bukan dari diri sendiri, tapi takut akan hukuman yang didapat atau teguran yang didapat. Terus yang berikutnya motivasi eksternal, ingin mendapat pujian. Saya datang tepat waktu biar dilihat nih sama ibu kepala, biar dikira saya adalah rajin seperti itu misalnya, biar tidak nanti saya dikira pemalas dan lain sebagainya. Itu juga merupakan motivasi eksternal. Ada dorongan. Ya, ada dorongan dari orang lain untuk melakukan hal tersebut. Nah, sedangkan kalau yang terakhir yang kita inginkan bersama yaitu motivasi internal, yaitu ada dari diri kita sendiri. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kita sebagai guru, kita belajar jam 8, ya kita setidaknya 30 menit atau 20 menit sudah standby di sekolah atau siap untuk melakukan pembelajaran. Itu yang kita harapkan bersama. Oke, nah sekarang saya mau membedakan hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu nggak apa beda hukuman dan konsekuensi? Silakan Ibu Ika. Terima kasih Pak Lurah untuk waktu dan kesempatannya. Izin untuk menjawab. Ini menurut pandangan saya mengenai hukuman dan konsekuensi. Jika di sini hukuman itu biasanya bersifat memaksa, dan hukuman ini biasanya membuat peserta didik itu harus mematuhi keras, dan hukuman ini biasanya tidak terencana, tergantung gurunya secara tiba-tiba. Sedangkan konsekuensi itu adalah sebuah kesepakatan yang memang sudah disepakati bersama anak didik kita. Jadi hukuman dan konsekuensi tentu menurut saya berbeda. Terima kasih. Terima kasih Bu Ika. Boleh tepuk tangan untuk Bu Ika. Ada lagi yang lain menurut pendapatnya apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi, atau apa yang sering kita lakukan sama murid, apakah itu hukuman atau itu konsekuensi yang didapat sama murid? Ada lagi? Silakan Bu Susila. Kalau menurut pendapat saya antara hukuman dan konsekuensi itu ada dari bentuknya. Kalau hukuman itu biasanya bersifat fisik atau verbal, sedangkan konsekuensi kan sudah kesepakatan biasanya bersifat mendidik. Itu aja. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa dari Bu Ika dan Ibu Susila. Ya betul. Hukuman itu sifatnya fisik, benar. Fisik, benar ya. Terus hukuman itu juga sifatnya tiba-tiba.
tanpa terencana. Misalnya di kelas ada siswa yang lagi bermain. Nah, tanpa kita membuat kesepakatan, kita menyuruh dia, kamu ini bermain dan lari saja di lapangan 50 kali gitu misalnya. Itu sudah termasuk namanya hukuman. Sudah? Oke. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah akibat yang timbul dari tindakan atau keputusan yang pernah dilakukan. Artinya sudah ada kesepakatan yang dilakukan guru dengan murid. Misalnya kalau dia menjatuhkan air, apa yang harus dilakukan, murid sudah tahu, oh saya menjatuhkan air, saya harus mengepel lantainya sampai bersih. Kalau hukuman tidak, ya tentu dimarah, kamu ini menjatuhkan air, silakan beliin temannya air atau apapun yang lainnya. Itu namanya hukuman yang dihindari oleh guru. Kalau kita sebagai guru, setidaknya kita harus mengambil yang konsekuensi sebab dari perbuatan yang dilakukan dan sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kesepakatannya tentu yang bersifat mendidik. Dan walaupun kita membuat kesepakatan kelas, misalnya tidak membuat PR, temannya ada yang menjawab, apa kesepakatan kelasnya, suruh push up aja Pak. Nah, kalau itu kan tidak bersifatnya mendidik, berarti itu tidak usah digunakan. Cari yang memang selaras dengan pembelajarannya. Sudah, boleh dilanjut. Nah, di sini saya mau coba nih pengetahuan Bapak Ibu yang mana dari di atas. Ya, ini atas ini di sebelah sini ya. Yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Angkat tangan ya yang bisa. Bersusila, silakan. Ini termasuk hukuman. Oke, pertanyaannya, lalu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang hukuman coba angkat tangannya. Oh, pada lain? Kegiatan lain ini. Masih dikit ini Pak. Ya, itu masih dikit ya, benar. Ya, itu yang menyuruh kalau telat itu disuruh lari itu adalah hukuman. Betul. Lanjut lagi Bu Wahyu. Nah, berikutnya. Yuk. Apa jawabannya? Ya, kenapa memilih konsekuensi bukan hukuman? Karena hasil dari perbuatannya. Ya, betul sekali. Itu adalah konsekuensi hasil dari perbuatan. Ya, kemenangan untuk kalian. Tapi pemahamannya sudah luar biasa sekali. Ya, kalau ada siswa kita yang mencoret-coret tembok, itu disuruh atau meja, ya disuruh membersihkan sesuai dengan kesepakatan. Berikutnya masih ada. Nah, yang ini. Ya, karena tidak menggunakan dasi, itu disuruh push up. Ya, silakan. Jawabannya adalah hukuman. Ya, betul. Lagi sekali. Konsekuensi. Mengganti kertas teman yang dicoret-coret. Ya, karena hasil dari perbuatan yang dia lakukan. Ya, sebab akibat. Ya, masih. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena bersifat fisik. Ya, karena dia bersifat fisik. Apalagi cuma mau ngobrol, ya mau ngobrol sama temennya, langsung disuruh berjemur di lapangan di jam 12 lagi. Itu bisa mengakibatkan fisikis anak itu terganggu, ya takut, malu lagi ketemu sama gurunya. Itu efek dari hukuman. Next. Nah, lanjut. Next. Oke. Nah, sering ya kita lihat dihukum, ini bahasanya dihukum oleh penghargaan. Kita sebagai guru sebenarnya tidak boleh memberikan penghargaan kepada peserta didik. Penghargaan yang saya maksud bukan apresiasi tepuk tangan, bukan. Siapa yang bisa jawab 100 nih dapat hadiah coklat gitu misalnya, itu sebenarnya tidak boleh. Ya, sebenarnya ya. Tapi kadang untuk menumbuhkan motivasi anak itu diperlukan. Ya, itu diperlukan untuk menumbuhkan motivasi anak. Penghargaan itu kadang diperlukan. Jadi dampaknya sebenarnya dari pemberian penghargaan itu adalah anak tersebut mau melakukan jika mendapat hadiah. Ya, itu sebenarnya yang kita hindari. Tapi
kadang-kadang kalau kita tidak berikan sesuatu atau apresiasi, kan anak tersebut bakalan kurang ya, aduh malas nanti juga nggak dapat apa-apa, pasti gitu jadinya. Ya sebisa mungkin dikoordinir atau dikurangi. Sekali-sekali, sebulan sekali memberikan penghargaan itu masih boleh. Kalau cuma seminggu setiap hari dikasih, ya itu yang malah menjadi kebiasaan, itu tidak boleh. Oke. Menurut Alfred Kohn, menggunakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Idealnya belajar itu adalah penghargaan. Kita memberikan ilmu ke siswa itu sudah termasuk penghargaan bagi siswa. Dari dia tidak tahu menjadi tahu, itu sudah penghargaan yang harusnya didapat dari siswa. Namun namanya siswa kan, kita kasih pertanyaan pasti harus ada, ayo siapa yang bisa. Nah dari sana mengacu ke semangat siswa untuk berani angkat tangan dan menyampaikan pendapatnya. Oke. Nah lanjut lagi konsep restitusi. Nah restitusi itu adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka hadapi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah nanti saya ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Saya akan coba tayangkan bagaimana sih kalau murid kita ada masalah, apa yang harus kita lakukan. Dan biar kita tidak langsung, misalnya muridnya jatuh langsung kita marahin, itu sebenarnya tidak boleh. Ada tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu. Nah, konsep restitusi sendiri itu adalah restitusi bukan hanya untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri murid tersebut. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, kalau siswa salah, biasanya kan dia malu kembali ke kelas, karena mungkin kita tanpa sengaja menyuruh mereka langsung ditegur di depan kelas atau di depan teman-temannya. Itu biasanya membuat fisik sana itu agak terganggu, takut akan guru tersebut. Nah, ini konsepnya biar nantinya bisa lanjut tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini sudah membuat keyakinan kelas sama siswanya? Sudah ya. Sudah membuat keyakinan kelas ya. Kalau biasanya keyakinan kelas itu dibuat atas inisiatif sendiri atau atas murid-muridnya? Oke, kesepakatan murid dan juga siswa. Ya betul, biasanya kalau membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu taruh tempel atau taruh di lemari? Ditempel ya, biasanya kesepakatan kelas itu ditempel di tempat-tempat yang gampang diakses oleh siswa. Tujuannya adalah untuk memudahkan peserta didik mengingat kembali apa keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Ya, tujuan dari pembuatan keyakinan kelas atau sekolah adalah menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna untuk pembelajaran yang efektif. Jadi siswa bebas mengutarakan pendapatnya apa aturan yang boleh di kelas. Dan tentu dengan dipandu oleh wali kelasnya. Misalnya
telat datang ke kelas, apa konsekuensinya itu sudah ada di keyakinan kelas. Misalnya telat 5 menit, tapi istirahatnya digugurkan lagi 5 menit untuk anak yang telat. Itu namanya keyakinan kelas. Habis itu mewujudkan merdeka belajar yang berpihak kepada murid, menciptakan komunikasi segala arah antar guru dan murid, dan membiasakan budaya dan disiplin positif. Boleh. Nah, oke. Ini ada beberapa ciri-ciri dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Abstrak itu apa yang dimaksud dengan abstrak? Tidak nyata, ya. Terus keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, pertanyaan yang umum yang bisa diterapkan. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Ya, tujuannya adalah dengan membuat siswa membudayakan budaya positif. Ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah ataupun di kelas tersebut. Ya, kalau buat peraturan atau aturan kelas itu tidak usah terlalu banyak, ya, tidak usah sampai satu double folio, satu kertas manila itu full sama aturan kelas. Yang ada anak-anak malah tidak ingat, anak-anak malah sering melanggar dari aturan tersebut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan penyampaian pendapat yang tadi saya bilang. Biar semua anak menyampaikan pendapatnya tentang keyakinan kelas tersendiri. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, kalau keyakinan kelas kita rasa kurang, ada yang kurang, kita lakukan perbaikan. Perbaikannya dilakukan bersama dengan siswa tersebut. Tidak setiap minggu ya keyakinan kelas itu diperbaiki, tapi kalau bisa ya setiap semester silakan diperbaiki kalau memang harus diperbaiki. Kalau tidak ada, ya tetap dijalani. Nah, di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ya, menyampaikan, siswa bebas menyampaikan pendapat apa yang dia inginkan dalam lingkungan kelasnya. Habis itu mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Tugas kita sebagai guru yang mencatat, memfasilitasi apa sih keyakinan kelas yang diinginkan sama murid-murid kita. Setelah itu mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif agar indah dilihat dan indah dibaca juga oleh murid. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Dan yang terakhir menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut. Ya, kalau sudah kita tandatangani, artinya kita setuju dengan aturan yang kita buat bersama dan konsekuensi apa yang harus kita lakukan jika kita melanggar keyakinan kelas tersebut. Oke, ini contoh ya. Ini saya menerapkannya bersama rekan-rekan guru kemarin. Saya belum menerapkannya bersama siswa karena saya guru mapel. Saya tidak punya kelas ya. Saya maunya di lapangan, tapi ya nanti saya terapkan bersama. Ini contoh bersama guru-guru kemarin untuk membuat keyakinan kelas. Oke, contoh pembuatan keyakinan kelas di sini yaitu hormat. Ya, kami meyakini bahwa sangatlah penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan terakhir, diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini jika terpenuhi akan membuat
akan membuat budaya positif dari lingkungannya. Jika ada yang kurang, biasanya akan mengarah ke hal-hal yang negatif. Setiap tindakan memiliki tujuan. Melakukan usaha terbaik memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama namanya adalah bertahan hidup. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini juga mempengaruhi dari hal positif yang dilakukan oleh peserta didik kita. Oke, yang pertama kita masuk ke kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau yang sering dibilang survival ada 3, yaitu fisiologis, biologis, dan psikologis. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Udah. Kebutuhan biologis yang yaitu proses reproduksi. Habis itu komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, jika ada murid kita tidak melakukan atau tidak memenuhi kebutuhan dasar yang bertahan hidup, misalnya mungkin makanan, dia tidak bawa makanan ke sekolah, dia pasti bakal melakukan tindakan mengambil makanan temannya. Ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh anak itu sendiri. Berikutnya yang kedua, yaitu kasih sayang atau rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tersebut. Nah, jika ada di kelas kita yang merasa kasih sayangnya kurang, biasanya pasti akan menyendiri, ataukah dia yang mencari perhatian dengan ribut, dengan hal-hal yang lainnya untuk mendapat perhatian atau kasih sayang dari kita atau teman-temannya. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Inilah yang kedua, yaitu kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan yang ketiga yaitu akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Nah, jika kita lihat anak kita, misalnya kita sedang menjelaskan ada anak yang menggambar gitu di sana, yaitu dia ingin kebebasan. Ya, berarti ada sesuatu hal di dalam dirinya yang tidak terpenuhi, tidak didukung mungkin sama orang tuanya. Suka lari-larian, suka main bola, tapi di rumahnya tidak diberikan sama orang tua. Dia mencarinya di sekolah. Nanti ada salah satu kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan yang keempat yaitu akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat pekerjaan hal yang disenangi. Ya, contoh kalau anak-anak yang suka olahraga, saya ajak olahraga, pasti dia akan senang. Sedangkan anak yang tidak suka olahraga, biasanya dia cuma diam. Itu juga dengan pembelajaran yang lain. Kalau suka matematika, pasti aktif dalam pembelajaran matematika. Kalau tidak, ya dia diam atau nggak ngobrol, karena dia merasa tidak senang dengan hal tersebut. Dan yang terakhir, yaitu penguasaan atau power. Penguasaan ini adalah kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini biasanya namanya penguasaan. Nah, jika ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi oleh siswa,
biasanya dia cenderung akan mencari cara di sekolah untuk mendapatkan perhatian dari guru atau temannya. Biasanya pasti dia akan membuat kesalahan-kesalahan. Oke, 5 posisi, kita lanjut sekarang 5 posisi kontrol guru ya dalam restitusi. Nah, di sini di sini saya ada video. Nanti saya coba sampaikan lewat video 5 posisi kontrol guru. Nanti Bapak Ibu bayangkan yang mana sih posisi kontrol Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini benar salah. Mana? Benar salah. Ya, Salah. Kalau jadi ahli, cara yang lain seperti apa? Dan, Terus Selamat pagi, Bu. semua. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada 5 posisi kontrol. Oke, ada 5 posisi kontrol ya. Coba Bapak dan Ibu memikirkan yang mana sih kira-kira yang Bapak Ibu sudah lakukan. Apakah Bapak Ibu sebagai posisi penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, atau yang lainnya dari kelima posisi kontrol tersebut. Oke, sebelum lanjut ke 5 posisi kontrol tersebut, saya akan ajak Bapak Ibu ice breaking biar tidak tekan. Ice breakingnya gampang. Bapak Ibu sudah duduk berpasangan. Yang belum punya pasangan boleh sulit. Ya boleh dibantu. Pada lainnya sendiri. Ya contoh Oke, ya. Berdua saja, pada lainnya melihat saja ya, katanya. saya mengamati. Permainannya kita main yang gampang dulu sebelum saya agak naikkan sedikit permainannya. Permainan yang gampang nanti Bapak Ibu bisa penjumlahan. Bisa kan? Bisa pasti ya. Nanti Bapak Ibu melakukan sweep penjumlahan. Nah, sweep penjumlahan itu contohnya begini. Kalau kalian sweep kan biasanya gunting, batu, kertas. Kalau sweep penjumlahan itu Bapak Ibu silakan sweep dari 1 sampai 5. Nanti jawabnya cepat-cepatan sama teman yang di sebelah. Contoh, coba dulu. Nah, 2 sama 1 nanti bilangnya 3. Paham? Ya semuanya hadap-hadapan. Ya hadap-hadapan. Sebelum yang penjumlahan ya, nanti tidak ada kosong. Paling rendah 1. Paling rendah 1. Bertiga boleh, bisa. Paling tinggi 5. 5 paling tinggi ya.
5. Paling tinggi 5. Yang gampang dulu. Paling tinggi 5. Sudah? Sudah siap? Oke, siap ya. 1, 2, 3. Bapak Ibu silakan dari 1 sampai 5. Jangan 0 ya. Jangan 0. 1, 2, 3, 4, 5. Ini penjumlahan dulu. Ditambahkan. Ya, nanti baru saya tambahkan kali. Terus cepat ya, coba pada kali. Oke, siap? Siap? Oke, kita mulai. Silakan tatap pasangannya yang manis. Ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kalau jadi sama ya, Iman. Oke, kita lanjut lagi. Kita lanjut. Sekarang saya tambahkan yang agak high. Asik. Bahasanya high ya. Perkalian. Nanti dikalikan. Paling maksimal 5 ya, maksimal cuma 5. Dikalikan dari mana ini? Nah, ya, oke. Bisa kalau bertiga bisa lanjut. Oke, perkaliannya tidak ada 0, tetap dari 1, 2 sampai perkalian 5. Ya, biar nggak ke 0. Oke, siap ya, biar fokus. Yuk, tatap pasangannya. Ya, beri senyuman yang manis. Oke. Belum. Tadi lagi belum. Oke, kita mulai. Siap. 1, 2, 3. Oke, sudah? Siap? Ya, sudah kembali fokusnya. Nah, nanti saya coba diterapkan sama siswanya di pembelajaran mungkin matematika. Ya, silakan aja. Oke, kita lanjut lagi. Sudah Ibu, sudah. Nanti lagi. Jangan yang satu itu seru. Kalau anak satu masih seru nanti. Ya, nanti belajar dulu yang menang sama yang menang lagi. Biar kelihatan yang paling kuat penjumlahannya. Oke, saya lanjut. Nah, dari tadi terdapat 5 posisi kontrol. Lagi 2 yuk. Lagi klik ya. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Dan yang terakhir, yang keempat ada pemantau. Dan yang kelima manajer. Dari kelima kontrol dulu. Tadi videonya ada 5 juga. Posisi kontrol pemukul, pembuat bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu lebih suka yang mana dari manajer? Ya. Kenapa? Ya, kita sebagai guru diharapkan tentu sebagai manajer. Udah. Terus kalau ada pertanyaan, apakah boleh kita menggunakan sebagai pengukur? Itu boleh. Tapi alternatif paling terakhir. Nah, alternatif paling terakhir, kita sudah melakukan manajer, pemantau, teman, pembuat besar, tidak juga ada perubahan sama muridnya, boleh lakukan penghukum. Tapi jangan terlalu berlebihan. Biar nanti tidak menjadi permasalahan. Oke, penghukum, kita lanjut dulu. Oke, penghukum itu merupakan seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, kalau dulu zamannya Bapak Ibu tentu di sekolah masih keras penghukumnya sampai zamannya saya pun. Ya, tapi katanya muridnya disiplin, itu yang kita lihat. 1, 2 orang atau 3 orang kita lihat mereka disiplin, sukses. Terus sisanya dari
jumlah siswa misalnya 30 anak, 4 orang yang berhasil, sisanya bagaimana? Itu yang kita tidak lihat. Jadi penghukum itu biasanya membuat trauma, takut pada guru tersebut. Saya juga sampai sekarang masih ingat dengan apa yang pernah dilakukan oleh guru tersebut. Bukan tidak boleh ya, boleh. Tapi alternatif terakhir, paling terakhir sekali. Boleh lanjut lagi setelah penghukum. Oke, dalam posisi penghukum ini guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, patuhi aturan saya. Udah, guru yang lebih berkuasa istilahnya. Ya, kamu selalu saja salah. Masa gitu aja nggak bisa? Ya, kan? Itu biasanya logat-logat dari posisi penghukum biasanya logatnya lebih keras. Habis itu kamu pasti selalu yang terakhir selesainya. Ya, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara murid tersebut. Dia tidak peduli dengan cara yang lain. Tidak mau mendengar alasan murid tersebut. Itu dari penghukum. Guru menerapkan posisi penghukum lagi lanjut dulu. Oke, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut pada rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, walaupun nadanya rendah, tapi itu agak menusuk bagi siswa. Walaupun tidak keras ya, seperti penghukum tadi. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Nah, seperti itu namanya rasa bersalah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Masa gara-gara itu saya nggak bisa, dia memiliki rasa kecewa pada dirinya sendiri. Terus posisi teman. Nah, ini biasanya ya. Iya, silakan. Terima kasih Pak Rai. Oke, saya lanjut ya. Yang berikutnya posisi teman. Nah, tentu kita sebagai guru pasti pernah menjadi posisi kontrol sebagai teman. Yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Ada dua dampak kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Tentu boleh nggak Pak kalau kita memposisikan diri sebagai teman? Boleh. Sama sebenarnya pisau bermata dua, ada posisi positifnya, ada negatifnya. Posisi positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Murid itu akan senantiasa bercerita sama kita, menyampaikan keluh kesah yang dirasakan. Ya, nyaman dia bercerita. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu biasanya kata-kata dari teman. Dan posisi berikutnya ada posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang kamu harus dapatkan dari perbuatan kamu? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan atau catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang tersebut. Dan yang terakhir, sebagai manajer, yaitu posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Seperti yang tadi di video, murid tersebut mengakui kesalahannya. Guru yang menanyakan, apa keyakinan kelas yang kamu langgar, apa yang harus kamu lakukan. Itu posisi manajer. Siswa diharapkan mencari permasalahan dan menyelesaikan permasalahannya sendiri.
dengan guru menjadi fasilitatornya. Maupun kebutuhan lain, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, misalnya tentang kesepakatan kelasnya. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti dalam video tadi, dia bersedia memperbaiki dengan cara men-setel alarmnya biar lebih awal, biar besoknya tidak terlambat lagi. Next dulu. Dan berikutnya kita masuk yang namanya segitiga restitusi. Dalam penerapan permasalahan ada namanya segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, habis itu validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini, pertanyaan yang biasa sering muncul adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu tujuannya adalah menstabilkan biar anak tersebut mau berbicara sama kita. Jangan langsung kamu ini segitu aja salah terus, nah itu tidak boleh. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Nanti kita bisa ngomong contoh, Bapak juga dulu pernah melakukan hal yang sama yang pernah kamu lakukan. Terus validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan, menanyakan alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Karena tak mungkin ya siswa itu melakukan sesuatu tanpa alasan. Pasti dia punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan lagi kegiatan lain ada hasil yang bisa kamu lakukan biar hobinya kamu itu bisa tersalurkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nantinya. Saya pasti semua murid pengen menjadi orang yang berhasil. Oke, tahap menstabilkan identitas itu adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya anak-anak yang melakukan kesalahan kan pasti takut dipanggil. Ya, di sini kita mencoba dengan cara menstabilkan identitas anak tersebut. Biar dia tidak memiliki rasa takut saat menghadapi masalah yang dihadapi. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Karena dia mencari perhatian, pasti ada 5 kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Itu menyebabkan anak melakukan sesuatu hal atau yang disebut nakal. Terus yang berikutnya, oke, menstabilkan identitas. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Betul, Bapak Ibu guru di sini pasti pernah ya mengalami siswanya bermain, ada yang nangis. Nah, dan pasti kita pernah mengajak anak yang membuat menangis itu ngobrol sama kita. Ya, kita pasti menyampaikan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tujuannya biar anak tersebut mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi atau yang sedang dihadapi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tentu pasti harus bilang kita pasti bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Yang terakhir yaitu tentang validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan tersebut, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar yang ada tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus responsif ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa penghakiman
akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Nah itu perkataan yang bisa disampaikan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal yang seperti ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru juga. Ya ini untuk kata-kata dari validasi tindakan. Nah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal dari diri kita sendiri ya. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka Anda akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Oke, pertanyaan yang bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya atau sepakati di kelas? Habis itu, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Nah ini untuk menanyakan keyakinan boleh nanti diterapkan. Nah, saya punya kasus sama sepupu tadi. Kita coba menelaah ya posisi kontrol guru. Nah, dari kasus yang ada di depan, yang bisa nanti silakan ajukan tangannya, boleh dibaca dulu atau mau dibacakan? Mau dibacain? Minta tolong Pak Alvin, coba bacakan. Bacakan. Boleh ke depan Pak. Kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Boleh bisa coba ke depan, biar yang lain bisa mendengarkan. Namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina minta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke, terima kasih Pak Alvin. Boleh naik semua itu sudah dilihat pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang muncul ya dalam kasus yang tadi, sikap
atau posisi apakah yang diambil dari Pak Lukman? Ya, ada siswanya yang telat, terus disuruh buka sepatu karena salah memakai sepatu. Habis itu dia disuruh belajar tanpa sepatu. Itu intinya. Terus dari 5 posisi kontrol guru, yang manakah yang diambil dari Pak Lukman? Oke, yang mana? Boleh minta satu alasannya kenapa memilih penghukum dari kelima kontrol guru tersebut? Silakan kita. Disuruh melepas sepatunya terus sampai kali pulang. Oke, bagus betul. Nah, karena disuruh melepas sepatu lagi. Masih kayak buntut, jadi karena konteksnya dia sebagai penghukum, jadi muridnya itu diberikan hukuman sehingga dia ujungnya malu karena kayak ada rasa traumanya. Tepuk tangan untuk kalian. Ya betul. Posisi yang diambil dari Pak Lukman itu penghukum, ya karena dia meminta menyopot sepatunya, tidak mau mendengarkan alasan yang diberikan oleh siswa tersebut. Dia bersikukuh kalau kamu salah, ya hukumannya lepas sepatu. Dia tidak memikirkan perasaan yang didapat dari murid tersebut. Tidak mau keluar karena malu, itu adalah tugas namanya penghukum. Dan yang terakhir, nilai kebajikan apa yang ingin ditunjukkan oleh peraturan harus berwarna hitam. Silakan Ibu Susila. Menurut saya itu nilai yang diambil adalah nilai kedisiplinan bagi siswa. Iya, terima kasih Bu Susila. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Tidak, ya betul. Nilai yang ingin ditanamkan sebenarnya dari Pak Lukman atau peraturan yang harus memakai sepatu berwarna hitam adalah nilai kedisiplinan. Selain nilai kedisiplinan adalah kesenjangan sosial. Karena kalau kita bebaskan aturan sepatu, nanti ada warna pink masuk, merah, semuanya beragam jadinya sepatu. Ya, makanya penting untuk menanamkan kedisiplinan. Kedisiplinan itu bukan berarti anak yang menaati peraturan memakai sepatu itu pintar, ya berpengaruh dengan kepintaran anak, tidak. Tapi menyiapkan anak tersebut nantinya di masyarakat. Karena di masyarakat tentu ada aturan yang harus dipenuhi. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu guru hebat dari SD 1 Benua. Terima kasih. Saya ucapkan Om Satu Satu.